Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan, lindungan, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wallah. Allah. Kembali saya dari tim Raja Nusantara. Kali ini akan menyampaikan terkait dengan rencana tur langit Sangar, judulnya Sangar lagi. Tur ke langit emang bisa kan gitu ya? Jawabannya bisa. Yang penting tour guide-nya benar. Kalau dianya sendiri nyasar, bagaimana bisa mengguide yang lain kan? Jadi yang penting guidance-nya benar, maka bisa Allah tujuannya sampai. Itu saja sebenarnya. Yang penting bekalnya cukup, guide-nya benar, ya insya Allah sampai. Beberapa waktu yang lalu, tim Raja Nusantara mengundang para indigo untuk berkomunikasi lah, intinya untuk bersilaturahmi begitu. Tapi ternyata belum ada respon karena memang egonya sangat tinggi. Orang-orang yang sudah menembus dunia siluman dan jin itu egonya sangat tinggi. Apalagi sudah bisa nyambat Mbah Mana, itu egonya sangat tinggi. Jadi ada kebanggaan ketika bisa berteman dengan siluman atau jin. Berteman sama siluman kok bangga gitu loh, herannya. Kemudian kami berusaha juga mengundang untuk diskusi spirit atau kajian spirit, tapi ternyata juga yang merespon sangat sedikit atau bahkan hanya satu. Terima kasih kepada Mas Ikin ya. Tapi bagi kami tidak ada masalah. Karena ini adalah barang baru dan barang baru itu kan dititeni dulu. Ketika HP Android datang pertama kali kan kita nggak langsung berpindah dari waktu itu kan meledak BlackBerry kan. Dipikir-pikir dulu. Tidak masalah. Karena ini memang barang baru. Saat ini membicarakan spirit itu tabu. Orang-orang kebatinan, orang-orang kebatinan lah. Itu membicarakan spirit tabu, seolah-olah itu adalah dunia yang tersembunyi dan gelap. Ya memang gelap, kalau cuma sampai alam jin ya gelap. Sehingga ketika dibicarakan itu menjadi tabu. Kenapa tabu? Karena takut salah. Kenapa takut salah? Karena beda. Si A membicarakan sesuatu itu beda dengan si B. Pengalaman spiritualnya berbeda. Bahasanya begitu. Padahal sebenarnya jika memang tujuannya sama, capaiannya sama, walaupun memang pengalamannya berbeda, itu titik tembaknya pasti sama. Jadi ketika seseorang akan pergi ke Monas umpamanya, walaupun datang dari arah yang berbeda, itu pasti menyampaikan Monas dengan utuh dan sama. Selama ini banyak sekali perbedaan dalam menjelaskan sesuatu hal tentang hal spirit. Karena apa? Ya karena nggak nyampe, beda-beda. Jadi sudah dari arah yang berbeda, tujuannya berbeda, guide-nya nggak jelas gitu loh. Jadi untuk bisa sampai nembus ke langit 6 ya harus sudah dengan orang yang sudah pernah sampai ke sana. Tuh. Makanya jangan main-main sama siluman sama jin, gak bakal sampai yo. Nah, untuk tour guide ini dibuka gitu. Karena kajian spirit nggak ada yang mau, ya udah ajak ke langit sekalian gitu. Jadi tim Raja Wali sepakat buka komunikasi, yang mau ikut silahkan. Caranya bagaimana kan begitu? Caranya bagaimana? Begini. Yang pertama tentu untuk bisa tur ke langit itu memang harus menggunakan spirit, ruh. Gitu. Sehingga ruhnya harus diperkuat dulu. Karena kalau tidak diperkuat nanti leleh. Maksud leleh itu kayak lilin gitu loh. Jadi nggak kuat. Jadi cara memperkuat itu bagaimana? Dalam diri kita, ini balik ke sedulur papat kelima pancir, saya ulang sedikit ya. Dalam diri kita itu yang pertama ada fisik. Fisik itu
Fisik itu ada fisik itu makanannya nasi, kopi dan sebagainya. Kaitannya dengan ruhul hayati. Kemudian ada psikis. Psikis itu psikis itu makanannya kepastian. Penyakitnya was-was, kaitannya dengan jin. Kalau fisik kaitannya dengan ruhul hayati, penyakitnya lapar, maka asupannya makanan. Kalau psikis itu asupannya kepastian karena penyakitnya was-was, yang mengendalikan atau yang memonitor itu jin. Tuh. Fisik dan psikis itu paket menjadi raga. Kalau raganya sakit, kalau fisiknya sakit, psikisnya sehat, adanya di rumah sakit umum. Kalau psikisnya sakit, raganya sehat atau fisiknya sehat, di rumah sakit jiwa. Gila gitu loh. Itu. Fisik dan psikis ini satu paket. Nah, kemudian akal dan nafsu. Nafsu ada 4. Akal ini asupannya ilmu pengetahuan. Penyakitnya bodoh, asupannya ilmu pengetahuan. Yang memonitor malaikat. Nafsu asupannya itu pengendalian. Nafsu itu ada 4. Itu pengendalian. Karena penyakitnya atau karakteristiknya pelampiasan. Jadi nafsu itu selalu ingin dilampiaskan. Maka asupannya, polanya harus dikendalikan, pengendalian. Kalau akal ingin tahu, maka asupannya pengetahuan. Kalau nafsu ingin dilampiaskan, maka polanya pengendalian. Nafsu ada 4, ada nafsu amarah, lawamah, sufiyah, dan mutmainah. Ada nafsu dari iblis, setan, jin, dan dari ruhul dari nafsu mutmainah itu. Nah, akal dan nafsu ini menjadi paket yang namanya rasa. Kalau akalnya lebih kuat, nafsunya lebih rendah, maka orang itu tidak kreatif. Pinter tapi nggak kreatif. Kalau nafsunya tinggi, akalnya rendah, pukul dulu mikir belakangan. Preman. Yang kelima itu ruh. Nah ini ruh itu makanin zikir. Nah untuk bisa menembus langit, ruh ini harus dikuatkan dengan zikir. Karena selama ini banyak sekali orang-orang yang menjadikan ruh ini sebagai pelengkap. Ruh ini ada ruhul kudus. Ruh itu kan ada 2. Satu ruhul hayati, yang kedua ruhul kudus. Ruhul hayati itu posisinya ada pada jantung. Kemudian ruhul kudus itu ada pada hati. Nah, ruhul kudus itu membangun kesadaran. Kalau kita sedang tidur, itu yang bekerja ruhul hayati. Makanya orang tidur nggak bisa diajak ngomong. Yang ngomong ini ruhul kudus. Ketika kita bangun, maka ini adalah ruhul kudus. Yang mengendalikan ruhul kudus. Yang membangun kesadaran ruhul kudus. Ruhul kudus inilah yang harus terus diberi masukan, diberi asupan, diberi makanan yang berupa zikir. Membangun frekuensi zikir antara ruhul kudus dengan pemilik ruhul kudus. Atau maksudnya antara ruh kita dengan ruh inti atau kausa prima itu, dengan Allah itu momentum frekuensinya harus harus setiap saat, setiap waktu, sehingga ruh kita kuat. Ketika frekuensi dan gelombangnya makin kuat, maka untuk bisa mencapai untuk bisa berangkat ke langit juga bisa. Itu persiapan awalnya di situ. Jadi yang kita bicarakan bukan lagi ngomongin siluman ya. Saya agak gedeg juga kalau ngomongin siluman. Bukan ngomongin jin, kita tembus ke langit. Kenapa ini dibuka? Karena ke depan dalam video saya membalik langit itu, Allah itu sudah menunggu hamba-hamba yang soleh untuk datang ke sana. Jadi nanti membicarakan langit itu menjadi hal yang biasa, kayak kita membicarakan kopi gitulah. Nah, jadi untuk bisa membangun frekuensi itu, raganya harus disolatkan, rasanya harus disolatkan, dan ruhnya juga harus disolatkan. Raganya disolatkan dengan
sholat 5 waktu lah, minimal 5 waktu, rasanya disolatkan dengan ketenangan dan kedamaian dengan perilaku, ruhnya disolatkan dengan sholat daiman atau zikir sepanjang waktu. Yang biasa digunakan oleh para wali adalah zikirhu Allah. Jadi yang pertama, yang pertama adalah membangun raga, rasa, dan sukma, menjadikan sukma sebagai panglima untuk bisa menembus ke langit. Itu yang pertama itu. Oke, bagian kedua kita lanjutkan di video berikutnya ya.